Karena nyatanya balik lagi, Vina emang cuma tinggal berdua sama ayahnya di rumah itu. Belum lagi hal-hal aneh yang Vina alami di rumah itu. Vina pun ngebentak ayahnya dan bilang, halo teman-teman semua, gue Putri Alfian yang akan menceritakan berbagai macam kisah-kisah tak biasa, menyeramkan, penuh misteri, dan yang pasti bikin kalian merinding cuma di tepi alam lain. Oke, kali ini gue akan bacain pengalaman misterius dari Mbak Vina. Mbak Vina mau cerita soal kejadian aneh yang dialami sejak dia mulai pindah tempat tinggal ke Jogja. Jadi ceritanya waktu itu Mbak Vina ini masih SMP. Ayahnya Mbak Vina ini kerja di Jogja. Nah, si Vina ini tinggal di kampung sama neneknya. Karena kebetulan ibunya tuh udah lama meninggal. Biasanya ayahnya ini masih rutin ngirim transferan bulanan buat kehidupan Vina. Tapi lama-kelamaan ayahnya udah nggak pernah lagi ngirim uang atau bahkan udah sama sekali nggak pernah ngehubungin Vina. Nah, sekitar tahun 2011, Vina akhirnya namatin sekolah SMP-nya dan mau mulai sekolah SMA. Sampai akhirnya ayahnya pun tiba-tiba nelfon Vina lagi. Setelah sekian lama banget, ayahnya ngilang, tiba-tiba nelpon terus ngajak Vina buat tinggal di Jogja aja. Vina pun setuju. Akhirnya Vina ikut tinggal bareng sama ayahnya dan pindah ke Jogja. Rumah ayahnya Vina yang di Jogja ini terbilang lumayan besar sebenarnya. Tapi selama ini dihuni sama ayahnya aja. Vina pun akhirnya mulai masuk sekolah barunya pas udah SMA. Semua urusan rumah kayak mulai dari beres-beres atau bahkan siapin makan, semuanya itu Vina lakuin sendiri. Karena ya Vina udah terbiasa ngelakuin hal itu waktu tinggal berdua di kampung sama neneknya. Setiap pulang sekolah, Vina selalu sendirian karena ayahnya kerja dan pulang selalu larut malam. Vina lama-lama ngerasa kayak ada yang aneh. Ayahnya kerja atau udah nggak kerja. Karena dari pagi sampai siang itu ayahnya kerja. Nah, setiap pulang sekolah, Vina ini selalu aja sendirian. Karena ayahnya kerja dan pulang selalu aja larut malam. Vina lama-lama ngerasa kayak ada yang aneh. Ayahnya masih kerja atau udah nggak kerja. Karena siang atau sore sepulang Vina sekolah, ayahnya baru pergi keluar rumah. Ayahnya juga nggak banyak bicara selama ini sama Vina setelah Vina pulang sekolah. Sampai suatu malam, Vina ngelihat ayahnya ngelakuin semacam ritual aneh di rumahnya. Ayahnya naburin bunga dan bakar sesuatu di sekitaran rumahnya. Mungkin kisaran 1 atau 2 kali dalam sebulan ayahnya melakukan ritual yang sama. Bahkan di malam-malam tertentu, kadang-kadang ada seseorang yang diundang ayahnya Vina ini buat datang ke rumah dan ngadain ritual bareng-bareng. Penampilannya bisa dibilang kayak paranormal si orang yang diundang sama ayahnya Vina ini. Setelah ritualnya selesai, ayahnya tuh selalu kelihatan kayak seneng banget. Bahkan kadang sampai nangis manggil-manggil nama ibunya Vina. Kadang Vina juga dengar ayahnya ngobrol sendirian. Kayak seolah-olah lagi ngobrol sama ibunya Vina. Padahal nggak ada siapa-siapa lagi di rumah itu selain ayahnya Vina sama Vina. Dan yang tadi udah dijelasin, ibunya Vina itu kan udah meninggal ya. Sebenarnya dengan keadaan yang kayak gitu, Vina ini kasihan sama ayahnya karena ayahnya nggak banyak bicara walaupun Vina udah berusaha untuk ngajak ayahnya ngobrol. Bahkan Vina juga pernah ngomong ke ayahnya kalau Vina tuh setuju banget kalau ayahnya mau nikah lagi. Karena Vina kepikiran mungkin ayahnya kesepian, atau mungkin gak ada yang ngurus, dan lain halnya lah. Tapi kalau Vina ini mulai ngebahas soal itu sama ayahnya, kayak ayahnya itu cuma diem, gak komen apapun. Dan anehnya, ayahnya kalau diajak ngobrol, cuma kayak ngomong seadanya aja, kayak nggak ada obrolan yang panjang antara ayahnya sama Vina. Padahal kan
Vina sama ayahnya ini udah lama banget kan gak ketemu. Nah, sampai akhirnya Vina pun udah mau namatin sekolah SMA-nya. Vina pengen banget kuliah sebenarnya. Tapi saat itu kondisi keuangan ayahnya nih kayaknya tuh udah habis. Ayahnya tuh nggak banyak bicara ya pas Vina tanya soal keuangan. Bahkan ayahnya juga sempat bilang ke Vina kalau semua aset keluarganya itu kayak tanah dan lain-lainnya itu udah dijual semuanya. Anehnya pas Vina tanya alasannya kayak, ya kenapa dijual aset itu? Ayahnya ya ngejawabnya kayak, ya semua aset itu nggak penting, karena yang penting ayah bisa ngelihat ibu kamu. Aneh nggak sih jawabannya? Vina aja kaget denger jawaban dari ayahnya, karena kan ibunya udah lama banget meninggal. Tapi kenapa ayahnya bisa ngomong kayak gitu, kayak yang lebih penting tuh ibunya. Dan Vina ini mikir kalau paranormal yang diajak ayahnya ke rumahnya ini pasti ada hubungannya sama tingkah laku aneh ayahnya selama ini. Akhirnya Vina pun kayak pupusin harapannya dia buat lanjut kuliah dan mutusin buat kerja saat itu. Selama masa nganggur dan ngajuin lamaran kerja, Vina ini merhatiin banget kegiatan ayahnya sehari-hari. Ayahnya baru keluar kamar kalau udah siang atau sore. Dan itu pun kayak ya udah langsung pergi keluar rumah yang katanya untuk berangkat kerja. Sampai tiba-tiba suatu malam paranormal itu datang lagi diundang sama ayahnya Vina buat ke rumahnya. Terus Vina ini mutusin buat ngikutin secara diam-diam kegiatan yang mereka lakuin dan ngikutin apa yang disuruh sama paranormal itu. Mulai dari gerakan atau kalimat-kalimat yang disuruh buat bacain sambil tutup mata. Setelah selesai, Vina kayak bener-bener kaget banget. Air matanya pun menetes karena rupanya sosok ibunya yang udah lama meninggal ada di hadapan ayahnya. Ayahnya tuh lagi nangis-nangis sambil manggil nama ibunya. Setelah itu, Vina nggak percaya dengan kejadian itu. Vina ketakutan dan mutusin buat ngeringkuk di kasur kamarnya sambil nutupin selimut sampai Vina ketiduran. Esok harinya, Vina masih kepikiran sebenarnya soal kejadian yang dilihatnya semalam. Vina pun kayak ngecek ayahnya dan seperti biasa ayahnya masih ada di kamar kalau pagi. Kejadian aneh mulai dirasain sama Vina. Dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dan merhatiin dia selama di rumah. Selain itu juga rasanya ada orang di belakang, tapi pas Vina kayak noleh itu ya nggak ada siapa-siapa karena emang di rumah itu kan cuma ada Vina sama ayahnya. Siangnya ayahnya Vina sehabis keluar kamar langsung pergi keluar rumah dan kayak biasanya ayahnya bilang kalau mau berangkat kerja. Vina bingung mau ngomong apa sama ayahnya karena Vina tuh kayak masih terngiang-ngiang sama kejadian semalam. Setelah ayahnya pergi, Vina kayak cuma duduk diam aja di kamarnya. Vina mulai ngerasa kalau dia nggak sendirian di rumah itu. Mulai denger suara-suara di dapur, kayak ada suara panci dan suara kompor dinyalain. Selain itu juga ada suara orang yang lagi mandi atau nyalain keran kamar mandi. Terus juga Vina denger suara orang kayak lagi nyapu serak. Vina akhirnya beraniin diri nih buat lihat ke dapur dan ke kamar mandi. Tapi emang bener-bener gak ada orang sama sekali. Karena nyatanya balik lagi Vina emang cuma tinggal berdua sama ayahnya di rumah itu. Tapi anehnya setelah Vina dengar suara-suara itu selalu ada bekas aktivitas dari suara itu. Kayak bercak air di kamar mandi, alat-alat masak yang udah nggak di posisinya lagi, atau sapu yang udah nggak di tempatnya. Karena perasaan Vina udah mulai campur aduk dengan semua kejadian akhir-akhir ini, Vina mulai ngerasa depresi dan mau nyelesain semua ini secepatnya. Vina coba masuk ke kamar ayahnya. Kamar ayahnya lumayan berantakan dan Vina pun coba buat beresin kamar ayahnya. Vina nemuin cermin kecil bekas peninggalan ibunya dulu. Pas Vina coba ngaca bercermin gitu, awalnya wajah Vina biasa aja yang mantul wajahnya Vina. Tapi lama-kelamaan pantulan wajahnya Vina itu berubah jadi mirip banget sama ibunya Vina. Vina kaget dan ngelempar cermin itu.
Tapi karena rasa penasaran Vina ini lebih tinggi, Vina nyoba lagi untuk ngaca di cermin itu. Dan setelah itu ya seperti biasa, yang mantul bayangannya Vina, pantulan mukanya Vina, bukan bukan pantulan ibunya tadi. Dan Vina pun lanjut nih ngeberesin kamar ayahnya. Tapi Vina mutusin buat bawa cermin yang tadi dia lihat itu ke kamarnya. Vina pun sekali lagi coba untuk bercermin, tapi kali ini beda dengan sebelumnya. Vina dikagetkan dengan adanya bayang-bayang orang di belakang. Vina dengan cepat noleh ke belakang kayak buat mastiin semuanya nih ada apa dari bayang yang tadi Vina lihat. Tapi emang gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa di belakangnya Vina. Pas Vina noleh lagi ke arah cermin, Vina kaget. Dari pantulan cermin itu, tiba-tiba wajahnya berubah jadi sosok yang menyeramkan, berambut panjang berantakan, dan mulut yang sobek tersenyum lebar sampai ke telinga. Vina pun pingsan, nggak sadarkan diri. Nah, malamnya Vina bangun, dan ternyata ayahnya udah pulang, tapi udah masuk ke dalam kamar. Vina coba buat manggil ayahnya karena Vina mau ceritain semua yang dialami belakangan ini. Ayahnya pun keluar kamar. Tapi sebelum Vina ngomong, ayahnya udah ngomong duluan, nanyain kemana cermin yang ada di dalam kamarnya. Vina ngejawab kalau cermin itu ada di kamar Vina. Terus ayahnya bilang, cermin itu tolong kembalikan ke kamar ayah. Tapi Vina mulai untuk bicara secara tegas ke ayahnya. Vina menanyakan sebenarnya ada apa dengan ayahnya selama ini. Kenapa ayahnya ngelakuin ritual-ritual aneh dengan cara ngundang paranormal ke rumah. Terus untuk apa aset keluarganya dijual? Ayahnya ada hubungan apa dengan paranormal itu? Dan terakhir, Vina ngerasa kalau ada yang gak beres di rumah itu. Dari semua pertanyaan yang Vina ajuin ke ayahnya cuma menjawab dengan lirik. Ayah menyesal karena sudah menyakiti ibu Vina semasa hidup. Rasa bersalah selalu menghantui. Dia jadi main perempuan dan hidup seenaknya. Padahal selama hidup susah, ibunya Vina ini selalu jadi support yang nomor satu untuk ayahnya. Setelah ibunya Vina meninggal dan gak ada lagi yang support ayahnya sama sekali. Perlahan-lahan pekerjaan ayahnya mulai semakin sulit. Ayahnya selalu nyalahin dirinya sendiri jadi penyebab kematian ibunya Vina dan merasa gak pernah ada lagi dapat support sepulang ke rumah seperti dulu. Karena rasa bersalah itu, ayahnya depresi dan mulai halusinasi manggil-manggil nama almarhum ibunya Vina. Sampai akhirnya ayahnya coba untuk nyari paranormal dan konsultasi. Dengan bantuan paranormal ini, ayahnya merasa kalau bisa ngelihat sosok istrinya lagi. Ayahnya juga bilang kalau nggak berpikir panjang buat ngejual seluruh asetnya yang dimiliki untuk ngebayar paranormal yang datang itu. Vina cuma diam dengar semua jawaban dari ayahnya dan nggak tahu harus meresponnya bagaimana. Beberapa hari setelah obrolan mereka, ayahnya kembali ngelakuin kegiatan seperti biasanya. Tapi paranormal yang biasa diajak ayahnya ke rumah ini udah nggak pernah datang lagi ke rumah itu. Semakin hari kondisi ayahnya Vina ini makin kelihatan aneh. Ayahnya kadang kedengeran manggil-manggil nama istrinya dari dalam kamar atau nangis-nangis sehabis ngelakuin ritual sendirian dan teriak-teriak manggil nama istrinya yang udah lama banget meninggal. Sampai akhirnya ayahnya Vina ini udah gak pernah lagi pergi keluar rumah. Tapi tatapan ayahnya lebih sering kosong dan ayahnya udah mulai sakit-sakitan. Saat itu Vina bingung karena uang untuk kehidupan sehari-hari aja tuh udah habis. Akhirnya Vina telepon neneknya yang ada di kampung dan neneknya pun bilang kalau sebaiknya Vina dan ayahnya tinggal aja di kampung. Vina pun ngajak ayahnya untuk pulang kampung aja, tapi ayahnya saat itu berontak karena nggak mau ninggalin istrinya lagi. Karena kan yang ada di bayang-bayang ayahnya nih, istrinya ada di situ. Setelah ngelakuin ritual yang biasa dia lakuin tuh istrinya hadir kan. Nah, Vina pun ikut kebawa emosi nih dengar jawaban ayahnya. Karena ngelihat kondisi ayahnya yang makin hari makin gak karuan. Belum lagi hal-hal aneh yang Vina alami di rumah itu.
Vina pun ngebentak ayahnya dan bilang, "Ya, ibu itu udah nggak ada. Yang sering keliaran di rumah ini itu bukan ibu. Ibu itu udah dikuburin di kampung. Dan ayah harus minta maaf kalau emang ayah sayang sama ibu." Vina marah saat itu. Setelah dibentak sama Vina, ayahnya mulai kayak sadar. Ayahnya pun nurutin kemauannya Vina untuk pulang kampung. Setibanya di kampung, ayahnya Vina bersujud minta maaf ke mertuanya ini sambil nangis-nangis. Ayahnya minta maaf karena ngerasa sudah jadi menantu yang buruk. Nenek Vina pun maafin menantunya ini dan nyaranin untuk ziarah ke makam almarhumah istrinya. Vina dan ayahnya pun setuju. Besoknya, Vina sama ayahnya pergi ke makam ibunya. Di situ, ayahnya Vina langsung nangis dan minta maaf atas kesalahan di masa lalu yang pernah dilakuin sama ayahnya. Ayahnya benar-benar menyesal karena udah menelantarkan istri dan anaknya karena lupa diri. Vina pun ngerasa sedih saat itu karena dia cuma ngerasain kasih sayang dari ibunya yang cuma sebentar dan dari ayahnya juga cuma sebentar. Setelah beberapa hari di kampung, kondisi ayahnya Vina ini kelihatan semakin hari semakin membaik. Tapi 2 minggu setelah kedatangan mereka di kampung, ayah Vina pun meninggal dunia di kamar. Ternyata ayah Vina selama ini mengidap penyakit autoimun yang nyebabin komplikasi. Ayahnya Vina pun akhirnya dimakamkan di pemakaman yang sama dengan ibunya. Sepeninggalan ayahnya, Vina nggak tahu harus ngelanjutin hidupnya kayak gimana. Sampai akhirnya nenek Vina pun nyaranin Vina untuk lanjut kerja di luar kota aja. Neneknya ini bilang kalau urusan merawat makam orang tuanya, neneknya sanggup untuk merawat. Sedangkan Vina harus melanjuti kehidupannya. Mungkin itu jawaban bisa ngebantu Vina buat move on dari kondisinya saat itu. Sekali lagi, neneknya Vina ini bantu menguatkan Vina untuk harus tetap ngelanjutin hidup. Cari kebahagiaannya, temui orang yang bisa memberikan Vina perhatian dan Vina bisa ngebangun keluarga baru. Vina pun akhirnya ngambil keputusan untuk kerja di luar kota. Vina udah nggak ngalamin hal-hal aneh lagi setelah keluar dari rumah yang didatangin paranormal itu. Sampai akhirnya Vina sekarang udah menikah dan punya keluarga baru. Oke, agak nguras emosi kalau dari gue, sudut pandang gue ya. Kalau dari cerita ini, mungkin teman-teman di rumah pernah dengar nasihat dari orang tua kalau jangan mencintai sesuatu atau seseorang itu 100%. Karena kalau kita mencintai barang sampai 100% banget, sayang banget, dielus-elus, dijaga, itu bisa jadi tempat singgahnya makhluk. Ini dari sudut pandang gue. Dan kalau kita mencintai seseorang, kita kan pasti pergi ya suatu saat, cepat atau lambat, kita cuma nunggu giliran untuk pergi. Itu juga nyebabin depresi berat untuk kita. Nah, ayahnya Vina ini, kalau dari ceritanya Mbak Vina, ngalamin depresi yang berat karena mempunyai kesalahan tersendiri. Kesalahan tersendiri kayak nelantarin istrinya tadi kan, nelantarin istrinya, terus kayak main perempuan dan lain-lain. Sampai akhirnya ibunya Vina meninggal dan dia nggak bisa ngulang waktu untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dialami, yang pernah dia buat. Nah, balik ke paranormal ini adalah sebuah bangkitan sugesti. Ketika teman-teman di rumah dipanggil ke paranormal, disuruh duduk diam, disuruh merem, disuruh baca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, itu akan membangkitkan sugesti dan narik energi-energi yang ada di sekitar kita. Lalu pikiran saat itu, pikiran ayahnya Vina ini kan terfokus dengan ibunya. Ketika energi itu berkumpul, jadi yang ngebentuk energi ini adalah sosok ibunya, sesuai dengan pikiran dari si ayahnya Vina ini. Tapi sebenarnya yang datang itu bukan ibunya, itu adalah jin sekitar yang menyerupai dari ibunya, yang dibuat skenario sama si paranormal ini. Jadi tugas paranormal ini cuma ngebangkitin sugesti ayahnya Vina, ngumpulin energi-energi dari energi sekitar, lalu dikeluarkan dari pikiran si ayahnya Vina sehingga ngebentuk
almarhumah ibunya Vina. Itu kalau dari sudut pandang gue. Tapi seolah-olah kan di situ ayahnya Vina bisa ngeliat ibunya lagi. Ayahnya Vina bahagia saat itu karena bisa ketemu sama ibunya Vina, bisa mau nebus kesalahannya tapi ternyata nggak bisa. Bentar Kak. Apa itu? Jangan. Kamera.